Di samping saya ini ada anak muda hebat, namanya Tiovan Ariwidakdo. Tahun 2017 kemarin, beliau itu dapat anugerah 30 Under 30 dari majalah Forbes Asia. Itu anugerah yang hanya diberikan kepada anak-anak muda influential dan punya prestasi hebat di Asia. Anak asli Wonosobo ini, waktu kelas 2 SMA, udah buat perusahaan teknologi. Kliennya siapa tebak? Nggak tanggung-tanggung. Telkom Indonesia, Kemenpora, dan bahkan Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya kok bisa? Gimana caranya? Kita harus belajar nih dari dia. Mas Sofan, Yes. jenengan tuh makannya apa? Ini serius pertanyaan tuh. Jenengan tuh makannya apa? Soalnya aku pengen anak-anakku tak kasih makan itu semua nanti. Aku juga mau makan itu. Ya sama aja lah kayak orang banyak. Nasi masih nasi lah. Lo kalau di Wonosobo tuh apa makanan spesialnya apa? Ya paling suka biasanya nasi sama goreng kalau sarapan malah. Oh gitu. Ada tempe kemul kalau Wonosobo ya. Tempe terus warnanya kuning gitu kan. Oh, Ya, itu aja, biasa. jangan-jangan itu ya. Jadi protein yang ada dalam tempe kemul namanya Iya, ya. sama nasi menggono kan kalau nasi Iya. kan ada nasi dicampur sayur-sayur gitu lah. Nasi menggono Ya kan? biasa aja itu makanan orang desa lah. Saya ini cenderung orang yang melihat sebuah misal kayak di sekolah lingkungan pertemanan gitu. Saya mencoba untuk bisa memasuki lingkungan pertemanan yang membuat saya bisa berkembang. Jadi saya ketika sekolah itu saya tuh introvert. Jadi sulit untuk ngobrol dengan orang lain. Jadi introvert. Dan itu saya sadari sebagai kelemahan saya. Kelas 2 baru bikin yang tadi, yang software house-nya. Membuat website atau membuat aplikasi? Dari buat website sama software waktu itu. Itu belajarnya dari mana itu? Kan SMA-nya kan, sekolahnya kan nggak diajarin itu. Nggak diajarin, otodidak. Oh, wow. Nah, belajarnya dari buku plus kalau ini tambahan internet. Kelas 2 itu saya banyak berinteraksi dengan government. Jadi selain klien saya itu swasta, kebetulan di Wonosobo saat itu belum ada perusahaan software house. Jadi waktu saya bikin itu yang pertama. Nah, kebetulan kemudian diberdayakan oleh pemerintah setempat, Kabupaten Wonosobo, dan akhirnya saya bantu di situ. Di mengembangkan platform-platform software, website dan sebagainya. Terus sampai kemudian yang tadinya saya sendirian, kemudian akhirnya punya tim. Kan saya tadinya sendirian tuh, nggak ada tim sama sekali. Proyek pemerintah gua aja susah dapetinnya. Ya karena mungkin portofolio ya. Jadi portofolio dan mungkin selama ini juga banyak klien juga puas dengan apa yang kita kerjakan. Dan selain dari segi pricing, terus kemudian kualitasnya juga bersaing, mungkin itu jadi satu nilai plus. Artinya murni profesional itu ya? Sangat profesional. Jadi benar-benar ikutan pitching gitu dan akhirnya terpilih. Mereka tahu bahwa ini yang buatnya anak mahasiswa gitu? Yes, tahu. Jadi kalau pas ketika awal pindah ke sini malah lebih banyak kan pasif. Pasif itu artinya malah banyak tawaran datang ke kita. Termasuk yang presiden itu juga sebenarnya tawaran datang ke kita. Bahaso itu kan waktu pas kuliah berarti ya. Sudah dapat pendanaan 500.000 USD. Yes. Dari mana tuh pendanaan? Lokal sih. Dari company atau company investors? lokal. Dari company lokal gitu ya. Sampai sekarang masih Iya, join-nya? masih. Oke. Sekarang kan juga buat EduTech baru ya. Namanya apa? Iya, Edumo. Iya, Edumo itu beda dengan Bahaso ya? Beda ya. Jadi sebenarnya Bahaso itu ketika saya setelah waktu itu kan sempat selain jalan bisnis, saya sempat pas dapat tawaran country manager itu. Yang software house itu. Oke. Terus ketika kuliah saya dapat tawaran country manager. Jadi country manager Dolphin Browser Indonesia. Menjalankan. Ini kan bisnisnya kan sebenarnya ini bukan punya saya. Ini perusahaan dari yang Dolphin kan dari US kan. Nah, saya dipercaya untuk ngerjain di Indonesia. Ya udah saya ambil terus kemudian saya kembangin di Indonesia kurang lebih 1,5 tahun. Waktu itu kompetitornya waktu itu Opera kan. Iya. Jadi kami kompetisi dengan Opera, tapi alhamdulillah waktu itu kami berhasil dari user base yang waktu itu masih kurang lebih 600-an ribu itu jadi kurang lebih jadi 7 juta dalam waktu 1,5 tahun. Mereka datang ke Indonesia lah intinya waktu itu untuk kemudian saya diajak ketemu terus langsung udah di situ. Oh, jadi dia datang ke Indonesia? Khusus nemuin sampean? Yes, betul. Serius? Karena waktu itu mereka melihat market. Ini memalukan kita semua ini. Kita semuanya jadi malu. Orang US datang ke Jakarta. Ke Jakarta waktu itu ya? Iya, ke Jakarta. Nemuin sampean hanya untuk minta, bersediakah Mas Tiovan menjadi country manager kami? Wah, mantap. Tuh, anak muda ya, jangan mau kalah sama Tiovan. Gua malu di sekarang ini. Yalah, belajar. Masya Allah. Saya bingung mau nanya apa lagi dia. Saya selalu punya prinsip namanya DBA. DBA itu Dream,
terus kemudian belief sama action. Jadi kita harus punya mimpi dulu, harus punya visi, terus kemudian kita harus percaya dengan apa yang kita impikan. Terus yang ketiga jangan lupa ada actionnya agar menjadi sesuatu.